yang hidup dalam keluarga yang sangat sederhana. Dengan semangat pagi, ia berangkat ke kampus idamannya yang selalu ia dapatkan semasa di bangku sekolah. Rumahnya tidak jauh dari lingkungan kampusnya, sehingga gadis itu hanya berjalan kaki menuju ke kampus tersebut. Dia menyapa setiap orang yang dia jumpai dengan senyum yang tulus, bahkan sang surya pun tidak dapat membendung senyum manisnya itu. Dan mereka pun merespon dengan baik salam dari gadis tersebut. Gadis itu bernama Intan. Sesuai dengan namanya, Intan tumbuh menjadi seorang gadis yang baik hati, sangat pengertian, dan tidak mau membuat ibunya susah. Di rumah sederhana yang mereka miliki, Intan hanya tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya sudah meninggal dunia ketika Intan berada di bangku SMP. Hari-hari yang sulit Intan harus lewati tanpa seorang ayah. Namun Intan merupakan gadis yang bekerja keras. Intan memiliki keinginan yang besar untuk menjadi orang yang sukses, dan Intan bekerja apa saja yang penting halal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari dan biaya sekolahnya. Untungnya Intan adalah gadis yang pandai, sehingga ia mudah masuk ke perguruan tinggi idamannya dengan beasiswa yang ia miliki. Dengan melewati berbagai kegiatan kampus untuk maba seperti LDIC, Lasio, istilah yang digunakan di Unika de la Salle untuk menerima maba. Di satu sisi yang lain, terdapat sekelompok mahasiswa dan mahasiswi. Mereka juga merupakan mahasiswa baru, dan mereka merupakan sekelompok sahabat. Namun, persahabatan mereka bisa dibilang persahabatan para orang yang memiliki kemampuan finansial yang tinggi. Persahabatan mereka ini terdiri dari 1 mahasiswa dan 3 mahasiswi. Bisa dibilang persahabatan mereka ini sudah biasa disebut dengan geng perfection yang sangat terkenal semasa SMA mereka. Geng mereka terkenal dengan kesombongan dan royal. Geng mereka ini diketuai oleh gadis cantik tinggi, yaitu Korla. Korla merupakan gadis yang berasal dari keluarga kaya raya. Korla memiliki 3 teman dalam geng mereka, yaitu ada Rachel, Michelle, dan Boy. Rachel gadis yang pintar, dan keluarga Rachel sama seperti Korla, yaitu kaya raya. Rachel dulunya gadis yang baik, tetapi ketika berteman dengan Korla, Rachel pun sudah menjadi gadis yang sombong dan jahat. Michelle dan Boy pun sama seperti Korla, namun mereka berdua ini tidak sama dengan Rachel.
mereka berdua ini sudah berteman lama dengan Korla dan sifat mereka kurang lebih sama dengan Korla. Geng Perfection sudah dari tadi sampai ke kampus, tetapi tiba-tiba Rachel menyadari bahwa handphonenya tertinggal di kos. Sekedar tambahan, Rachel ini tinggal di kos dikarenakan dia lebih suka tinggal di kos dibandingkan di rumahnya. Rachel pun memberitahukan kepada teman-temannya untuk menemaninya mengambil handphonenya. Guys. Apa sih, Cil? Jangan teriak. Santai aja lah, boy. Siapa sih di sini yang bisa marahin kita berempat? Selagi ada Korla ya, don't worry bro. Bener sih apa yang dikatain Michelle. Santai aja, boy. Jangan banyak omong dulu lah, bantuin gue dulu. Sorry, Cel. Dulu sih, boy. Apa sih? Gak jelas. Udah, lu kenapa, Cel? Ada yang hilang? Mulai lagi. Apa sih? Gak jelas. Tapi ini kan kelas pertama. Jadi harus masuk aja, boy. Cari muka aja lah. Ribut. Inilah, handphone gue kayaknya ketinggalan deh di kos. Ceroboh sih lu. Ya udah. Gini aja, lari aja. Ya harus pakai mobil dong. Dekat aja naik mobil. Ya udah lari aja. Ya udah lari yuk. Mereka pun berlari ke kosnya Rachel. Tiba-tiba, Korla ditabrak seseorang. Tidak lain, orang itu adalah Intan yang baru saja masuk di gerbang kampus. Intan tidak sengaja menabrak Korla, dikarenakan Intan yang berjalan sambil melihat isi tasnya, dan Korla juga salah karena berlari sambil melihat handphonenya. Awalnya Intan tidak sengaja menabrak mereka dan langsung meminta maaf. Namun Korla yang sedang emosi itu malah memarahi Intan dan mengatakan hal-hal yang tidak baik, dan dari situlah awal ketiga gadis itu menjadi sangat tidak suka kepada Intan. Aduh, maafkan, nggak sengaja. Nggak sengaja lo bilang. Udah jatuh gini lo bilang nggak sengaja. Jangan pegang gue. Tangan murahan. Lo nggak pantas lo pegang gue. Lo nggak kenapa-napa lah. Gak apa-apa. Ih, bantuin si Korla sana. Temen macam apa lo? Malah bantuin orang lain udah ngelukain teman lo sendiri. Sini, Korla gue bantuin ya. Dari tadi kek, peka dong. Ya, sorry. Ini ada apa ini? Kamu kenapa? Ada, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Lalu dia kenapa ini? Pak, saya juga jatuh Pak. Sama anak yang gak tahu dari mana. Maaf Kak, aku nggak sengaja. Nggak sengaja. Sudah. Sekarang kalian ngapain di sini? Bapak tanya sekarang kalian ngapain di sini? Pak, ini jadi HP saya ketinggalan di kos. Boleh ya kita pergi ambil? Enggak. Masuk. Enggak. Masuk. Tunggu Pak. Ayolah Pak. Enggak, masuk. Cepat, sekarang. Ya udah. Pada perkuliahan pertama, mereka berkenalan satu sama lain. Ternyata Intan akan sekelas dengan geng Perfection. Ada juga Rehan, anak orang kaya yang orang tuanya sangat berpengaruh di kampus. Rehan memiliki sifat yang cuek, dingin, seperti kulkas 12 pintu, sehingga Rehan tidak memiliki teman di kampus. Namun sebenarnya Rehan adalah orang yang baik. Intan juga mendapatkan teman yang baru, yaitu Siti. Siti merupakan mahasiswi rantau yang datang jauh dari Papua. Siti merupakan gadis pemalu, cupu, namun baik hati. Siti dan Intan pun mulai berteman dan mereka pun menjadi dekat. Selain Siti juga Intan mencoba untuk akrab
dan berbaur dengan teman yang lain. Intan pun mendekati Rehan di kelas dan mencoba berbicara dengan Rehan. Namun Rehan tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan Intan yang sedang berbicara padanya. Boleh kenalan nggak? Iya sih. Ya sih. Hai, boleh kenalan nggak? Rehan tidak menanggapi pertanyaan dari Intan dan Rehan pun berdiri serta bergegas pergi ke kantin. Seketika itu juga datanglah geng Perfection menertawakan Intan, mengata-ngatai Intan dengan kata-kata yang menghina Intan. Namun Intan sabar dan tidak mau membalas. Cie, didiemin. Makanya jadi cewek tuh gak usah sok akrab. Bukan sok akrab deh, nanti jadi apa guys? Cakep. Lu kenapa boy? Kok diam? Susah kali dia sama Nika. Enggak lah, cewek-cewek kayak gini. Ya kali gue suka. Udah ya kan, jangan dengan mereka. Dibelain ya guys. Hahaha, ya tuh. Udah ya kita kantin aja, nggak usah dengan mereka. Apa lu bilang? Udah lah, tenang aja. Lagi kan kita juga udah punya rencana baru kok. Iya, sama ya udah. Udah. Gue udah tahu nih. Kuy ke kantin. Yuk guys. Mereka pun pergi ke kantin. Geng Perfection selalu mencari masalah terhadap Intan dan setiap bertemu di kampus pasti Intan dibully habis-habisan oleh geng Perfection. Untunglah Intan memiliki Siti yang baik hati yang selalu ada di sisi Intan, meskipun Siti pemalu dan sedikit cupu. Siti sering membela ketika Intan diganggu oleh geng Perfection. Namun Intan juga tidak terlepas dari bulian geng itu. Geng Perfection sering melakukan aksi mereka di toilet kampus atau di belakang kantin. Pada suatu hari, ketika geng Perfection sedang membuli Intan dan Siti di toilet, tepatnya di gedung Agustinus, Mem Meiske tiba-tiba melewati toilet tersebut dan mendengar suara bisik-bisik dari arah toilet. Karena penasaran, Mem Meiske masuk ke dalam toilet itu dan begitu kagetnya Mem melihat kejadian itu. Kenapa ya semua orang mencintai aku? Nggak bisa bicara banyak. Kenapa ya semua orang mencintai aku? Karena itu culun, dekir, kau sampai. Ya ampun. Ngapain lo di sini? Ngapain lo sendiri di sini? Mana teman-teman lo? Lo gak punya teman? Gak punya geng kayak kita ya? Kesian banget sih lo. Punya teman loh, kayaknya juga kayak gini. Ih,
ngapain? Kayaknya ada orang deh. Kayaknya ada orang. Mungkin dia kan biasa nunggu ya. Mungkin temennya yang mau itu kali ya. Jadi tapi cupu kayak dia, emangnya punya teman? Iya. Kan kalau orang cupu lo keluar berisik sekali ya. Jangan-jangan Bebe minta lagi. Ngapain lo di sini? Ngapain lo sendiri di sini? Tuh harus tahu diri dikit ya. Iya. Kalian jangan ganggu dia. Intan, kamu kenapa? Wah. Ada pahlawannya siananya juga ya ternyata. Jangan-jangan temannya lagi. Iya. Kayak dia. Sama-sama cupu. Oh my god. Yang kayak kayak gini. Oh my god. Ayo kamu. Atau Iya betul, kita nanyain aja biar kita kayak gini gitu. Ya ampun. Saya badannya harus cantik kayak kita. Cantik sudah. Gue pinjam lipstick lo dong nih. Lo kayak gini aja biar kita jadi cantik. Kita ngapain ya? Mampus lo ya. Oh iya. Bener. Siram aja. Rasain ya rasain ya. Tah. Kok di toilet sangat berisik ya? Apa cuma perasaan saya ya? Wah, pasti tidak beres. Coba saya cek dulu. enggak, Mem. Kenapa sangat berisik ini? Ada apa yang kalian sedang lakukan di sini? Enggak kok, Mem. Enggak ada. Enggak ada, Mem. Kenapa teman? Kenapa wajah teman kalian coret-coret seperti ini? Enggak apa-apa, Mem. Aduh, bukan gitu. Ada apa yang sedang kalian lakukan? Ini tidak dibiarkan. Kalian semua Mem akan bawakan kalian ke ruang BK. Mari, ikut Mem ke ruang BK. Sialan. Mari. Mari kalian semua ikut Mem ke ruang BK. Iya. Tidak menunggu lama, mereka dibawa ke ruang BK untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang menjadi dosen BK adalah Suster Elizabeth yang bijaksana, baik hati, lembut, dan karena sifatnya itu, Suster Elizabeth tidak pernah menghakimi dan selalu bersikap adil kepada semua mahasiswa yang sering bermasalah di kampus. Aduh, gue nggak sangka sebentar. Iya, selamat masuk. Selamat siang, Suster. Selamat siang. Loh, ada apa ini rame-rame kesini? Nah, di sini kamu. Ayo masuk saja. Mereka semua pun diurus oleh suster dan setelah semua selesai di ruang BK, Kim Perfection berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Mereka juga berjanji dan tidak akan membuli mereka berdua lagi. Mereka pun berdamai dengan sebuah salaman. Tiba-tiba, setelah keluar dari ruangan BK, Intan ditelepon ibunya bahwa Intan harus cepat pulang dikarenakan ibunya meminta untuk menemaninya ke apotek untuk membeli obat. Ada apa ini, Mem? Begini suster, pas tadi saya lewat di toilet dan saya mendengar dan melihat langsung anak-anak yang memulihkan temannya di toilet suster. Jadi saya membawa mereka kepada suster untuk membimbing mereka dan mengarahkan mereka dan juga menyelesaikan masalah mereka ini suster. Jadi saya membawakannya kepada suster. Oke, baik Mem. Terima kasih banyak ya sudah membawa mereka ke sini. Yang nanti saya mengurus mereka. Terima kasih Mem. Baik suster, sama-sama. Permisi suster. Iya Mem. Nah, baiklah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa sampai kalian dipanggil ke ruang BK ini? Kenapa sampai Mem membawa kalian ke ruang BK ini? Coba, siapa yang ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kamu aja deh, aku gak bisa. Oke, kalau tidak ada yang mau menjawab pertanyaan dari suster, kalian dari fakultas apa? Ilmu pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan ya, berarti program studi guru ya? Iya, Oke. Sepertinya kalian melakukan pembelian ya terhadap teman kalian. Enggak kok suster. Iya sebenarnya enggak kok suster. Ini suster di sini tidak mau menyalahkan siapa-siapa ya. Suster tidak mau menyalahkan pihak yang ini atau pihak yang ini. Suster tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Jadi kalian harus ingat ya bahwa kalian adalah calon guru. Apalagi kalian mau mendidik anak-anak sekolah dasar. Jadi kepribadian kalian, tingkah laku kalian, kemudian juga cara berpikir kalian harus lebih dewasa daripada yang lain. Apalagi di sini bukan hanya program studi PGSD saja, di sini juga banyak fakultas-fakultas, kemudian program-program studi yang lain. Mereka menunjukkan perilaku yang baik, sopan, terus juga menghargai teman-teman yang lain. Ya, aku nomor 3. Jadi kalian sebagai guru PGSD, sebagai anak-anak PGSD harus menunjukkan sikap dan teladan yang baik juga untuk teman-teman yang lain. Apalagi kalian tidak merasa kasihan ya kepada teman kalian ini. Jadi seharusnya kalian lebih memiliki hati untuk teman-teman kalian. Apalagi lihat nih teman kamu, kasihan banget kan? Kalian sudah coret-coret mukanya seperti ini. Kan bukan sikap yang baik, bukan menunjukkan seorang calon guru yang baik. Atau gimana? Menurut kalian seperti apa? Iya betul suster. Apalagi dalam kampus kita ini sangat ditekankan religius maupun kultural. Jadi kita harus menerima perbedaan, kemudian juga iman kita. Bagaimana kita mau menunjukkan iman kita kalau cara kita bertindak saja seperti itu? Kan? Jadi bagaimana? Suster ingin kalian berdamai di sini. Suster tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi sebaiknya kalian berdamai, dan suster berharap bahwa jika kita merasa kita bersalah, maka kita harus meminta maaf. Dan apakah kalian bersedia untuk meminta maaf kalau kalian bersalah? Dan suster di sini tidak menyalahkan kalian, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kalau kalian merasa bahwa oh iya saya salah, maka saya harus meminta maaf. Jadi suster harap keluar dari ruangan suster, keluar dari ruangan BK ini, kalian sudah berdamai, kalian sudah bisa berteman dengan baik. Oke? Sekarang suster ingin kalian berdamai satu sama lain, saling meminta maaf, baik itu yang salah maupun yang tidak bersalah.
harus saling meminta maaf. Gue minta maaf ya. Gue minta maaf ya. Gue juga yang kan minta maaf. Minta maaf ya Siti. Gue juga yang minta maaf. Sekarang karena kalian sudah minta maaf, jadi suster berharap bahwa kalian keluar dari ruangan suster, kalian sudah berdamai, ya. Baik, Baik, suster. Sister. Oke, silakan. Terima kasih, Terima kasih, makasih, Sister. suster. Belajar baik-baik ya. Iya, suster. Baik, siap. Siti, maafin aku ya gara-gara aku kamu ikutin liburan gitu. Dan ini nanti kamu deh. Siti. Siti bentar ya, ibu aku telepon. Halo, Ma. Ya, halo. Bentar lagi, Ma. Emang ada apa? Udah nggak ada sih, Ma. Boleh, Ma. Emang ada apa? Walah, kirain apa? Bentar ya, Ma. Aku pulang. Iya, Ma. Dadah. Intan pun pamit kepada Siti. Intan pun bergegas pulang ke rumah untuk menemani mamanya ke apotek. Mama Intan bernama Ibu Surti. Ibu Surti memang sering ditemani Intan untuk pergi ke apotek membeli obat. Ibu Surti merupakan ibu yang baik hati, kuat dan penyayang terhadap Intan. Ketika Intan sedang berjalan untuk menuju pos, tiba-tiba sebuah motor besar tidak sengaja menabrak Intan. Intan pun terjatuh. Namun ternyata orang yang menabrak Intan itu adalah Rehan. Sebenarnya Rehan ingin membantu dan meminta maaf. Namun karena sikapnya yang dingin, dia tidak mau meminta maaf kepada Intan. Malah sebaliknya, Intanlah yang meminta maaf padanya. Kirain pesan kamu. Apaan sih kamu juga dari mama ada yang maafin tadi. Aku pergi dulu ya. Iya. Soalnya mau temani mama aku. Dah. Aduh, sakit. Aku minta maaf ya, tadi aku buru-buru. Oke, itu kalau jalan lihat-lihat dong. Ya, tadi aku buru-buru, aku minta maaf ya, Rehan. Ya sudah, itu motor gue nggak apa-apa. Aku duluan dulu ya, bye. Tunggu. Rehan pun pergi sambil menyimpan rasa penasaran. Dari kejadian tadi, Rehan merasa tersentuh hatinya dan bertanya-tanya dalam hatinya. Keesokan harinya, ketika masuk ke dalam kelas, Rehan melihat Intan dan mau mengejarnya. Namun langkahnya terhenti karena geng perfection sudah mendahuluinya dan tidak sengaja menabrak Intan di depan pintu kelas. Intan pun hampir terjatuh. Namun karena Rehan yang dengan sigap menahan Intan sehingga tidak terjatuh. Geng perfection pun meminta maaf pada Intan dan mengajak Intan untuk bergabung dengan mereka. Rehan juga meminta maaf kepada Intan karena telah menabraknya kemarin. Mereka pun semuanya berteman dan mereka menjalani kehidupan dengan baik hingga lulus kuliah bersama-sama. Maaf ya, Intan. Kamu nggak apa-apa? Iya. Guys, kamu nggak apa-apa, Intan. Sorry ya. Intan. Maaf ya. Intan, by the way sekarang kita udah berteman loh. Lo udah bisa masuk geng kita. Ya,
kita. Iya benar Intan, selamat ya. Aku minta maaf ya, kemarin aku nabrak kamu.